Farida Limunte, NPM 2429061013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora di kelas sore Universitas Cut Nyak Medan. Di sini saya bakalan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Simak video saya selanjutnya ya. Nah, keadilan itu berasal dari KBBI Indonesia yang berasal dari kata adil. Artinya itu sama berat, tidak berat sebelah atau setara, tanpa memandang ras atau perbedaan strata seperti itu. Nah, kemudian ada banyak para ahli yang mengemukakan pendapat tentang keadilan tersebut. Misalnya saja seperti Frans Magnisusino. Menurut Frans itu keadilan adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian versi dari si Notonegoro itu keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian keadilan menurut Plato itu merupakan di luar kemampuan manusia biasa, di mana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Nah, kemudian kenapa sih keadilan itu dibuat? Ternyata keadilan itu sangat penting untuk kita sebagai makhluk sosial yang punya keberagaman mulai dari sifat, cara berpikir, persepsi seperti itu. Nah, jadi ada sebabnya nih kenapa keadilan itu sangat penting bagi kita. Yang pertama itu mencegah konflik, yang kedua meningkatkan kesejahteraan kita sesama makhluk sosial, yang ketiga itu memperkuat persatuan kita, yang keempat menghormati hak asasi manusia, karena di Indonesia sendiri bahwasanya hak itu benar-benar diberlakukan. Namun pada kenyataannya fakta di lapangan banyak penguasa-penguasa yang melanggar HAM tersebut dengan adanya orang tersebut klien yang dihadapi juga memiliki kekuasaan tersendiri. Jadi diberlakukanlah mereka untuk tidak memperlakukan keadilan. Kemudian keadilan itu sangat penting karena dapat menjadi solusi bagi masyarakat juga terhadap beberapa kondisi. Kemudian keadilan sosial mencakup berbagai dimensi. Yang pertama itu keadilan ekonomi, membahas tentang keadilan sosial, keadilan politik, baru terakhir itu tentang keadilan budaya. Contoh konkretnya itu misalnya kayak politik membentuk hukum, proses pembuatan dan penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Kemudian konflik sebagai ajang pertarungan politik. Yang terakhir itu keadilan yang ditegakkan di Indonesia yang tujuannya berlaku di seluruh masyarakat tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, dan lainnya. Nah, kemudian rumusan masalah yang kita ambil di sini bagaimana atau tantangan apa yang kita hadapi ketika mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Yang pertama itu bagaimana ketimpangan ekonomi bisa terjadi, diskriminasi itu bisa terjadi, kemudian akses yang merata terhadap sumber daya, penegakan hukum yang lemah. Nah, selanjutnya kita bakalan membahas akar permasalahan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa penyebab, ada 4 penyebab yang saya tuliskan dalam karya ilmiah saya. Yang pertama itu tentang ketimpangan ekonomi, yang kedua tentang diskriminasi, yang ketiga akses yang tidak merata terhadap sumber daya, yang keempat itu penegakan hukum yang lemah. Dari keempat hal tersebut, maka saya bakalan menjabarkan apa tentang ketimpangan ekonomi tersebut. Ketimpangan ekonomi itu merupakan kondisi di mana distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat tidak merata. Artinya, sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan yang sangat besar, sementara sebagian besar lainnya hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Contohnya pada hal gap antara kaya dan miskin, beberapa orang memiliki kekayaan yang sangat besar seperti miliarder, pengusaha, sementara banyak orang lainnya hidup di bawah garis kemiskinan tanpa pekerjaan. Misalnya saja kayak pengangguran yang tinggal tanpa tempat tinggal yang tetap seperti itu. Sampai saat ini aja banyak yang kita temui masyarakat yang di zaman milenial dan di zaman modern sekarang masih banyak manusia yang sifatnya itu nomaden, berpindah-pindah karena dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Dikarenakan garis kemiskinan Indonesia saat ini itu termasuk angka garis kemiskinan terbesar di dunia. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi itu merupakan perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, dan disabilitas. Contohnya yang masih sering terjadi yaitu diskriminasi gender. Perempuan seringkali mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Kemudian yang ketiga, akses yang tidak merata terhadap sumber daya. Akses yang tidak merata terhadap sumber daya berarti tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya yang penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik. Contohnya saja seperti di Papua itu masih kesulitan dengan air bersih walaupun tingkat kekayaan tanah mereka sebenarnya banyak hasil tambang. Mereka kesulitan akan kesehatan, pendidikan, dan air bersih serta listrik. Kemudian contoh kasus yang terbilang sangat mengancam masa depan di Indonesia adalah kasus akses pendidikan yang sangat sulit. Karena pendidikan merupakan satu modal utama untuk Indonesia ini bakalan kedepannya tetap baik-baik saja. Kalau generasi selanjutnya tidak ada pendidikannya, maka
cerdas yang menjadi perampok di Indonesia ini. Kemudian anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki akses ke sekolah-sekolah swasta yang lebih berkualitas. Pada kenyataannya, sekolah swasta sekarang lebih unggul daripada sekolah negeri. Sementara anak-anak di keluarga miskin seringkali hanya bisa mengakses sekolah negeri dengan fasilitas yang terbatas. Kemudian penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah yang dimaksud adalah ditegakkan secara konsisten dan adil bagi semua orang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan menguntungkan kelompok tertentu. Contoh kasusnya tuh misalnya kayak suatu yang sering terjadi saat ini tuh misalnya di Indonesia terjadinya korupsi. Korupsi dapat menghambat akses ketidakadilan bagi masyarakat dan memperkuat posisi kelompok yang berkuasa. Jadi contohnya saja banyak banget nih hari ini marak-maraknya kasus korupsi di angka triliunan, yang dimana hasil rampoknya tuh sangat besar, tapi dia divonis dengan angka vonisnya itu yang nggak masuk akal seperti itu. So, perampok negara diamankan karena dia mempunyai kekuasaan di Indonesia ini. Jadi ibarat kata kalau ada anak gaul bilang gua punya duit, gua punya kuasa gitu. Nah kemudian yang pertama itu berbagai upaya yang bisa kita lakukan selaku warga Indonesia untuk mewujudkan keadilan itu. Jadi kita bukan hanya berfokus karena dia punya kekuasaan, kita harus bertumpu kepadanya untuk menegakkan keadilan tersebut. Tetapi kita pribadi juga sebagai masyarakat, kita juga harus menyadari peran kita terhadap keadilan tersebut. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian peran negara yang pertama kebijakan afirmatif, reformasi birokrasi, penegakan hukum yang tegas dan adil, tidak memandang kekuasaan lagi, tidak memandang kesetaraan yang mungkin dia orang menengah ke atas, dia orang menengah ke bawah, kita harus lakukan semena-mena. Yang kedua itu ada peran masyarakat. Peran masyarakat itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial. Yang kedua partisipasi aktif dalam pembangunan. Yang ketiga toleransi dan gotong royong. Yang ketiga itu ada yang namanya peran sektor swasta, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang kedua itu kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat. Namun dalam mewujudkan keadilan di Indonesia bukanlah hal yang mudah nih, karena banyak faktor. Misalnya di Indonesia aja populasinya itu sangat banyak, otomatis setiap orang mempunyai persepsi berbeda-beda, pola pikir yang beragam, udah gitu ras, agama, kebudayaan yang berbeda. Nah kita bagaimana caranya untuk menyatukan tersebut? Tantangan yang sering terjadi di negara kita sampai detik ini kita nggak bisa mewujudkan keadilan itu. Yang pertama kasus besarnya itu karena korupsi. Korupsi rata-rata dilakukan oleh para penguasa-penguasa yang punya tanggung jawab terhadap undang-undang ini biasanya. Yang kedua, kesenjangan antara kaya dan miskin. Jadi kalau orang kaya menengah ke atas itu diperlakukan dengan sangat hormat, dengan sangat baik, sedangkan menengah ke bawah diperlakukan dengan semena-mena oleh undang-undang kita. Yang ketiga, konflik sosial. Yang keempat itu perubahan iklim. Nah, di balik tantangan yang begitu banyak untuk kita hadapi, kita juga punya indikator keberhasilan untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, indeks pembangunan manusia yang merata. Yang kedua, tingkat kemiskinan yang menurun. Yang ketiga, tingkat kejahatan yang rendah. Yang keempat, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, sekian, terima kasih untuk pemaparan karya ilmiah saya. Mohon maaf masih banyak terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyusunan karya tulis ilmiah saya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sampai ketemu di materi berikutnya pada pertemuan ke-14. Saya Nadia Gina Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.